Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Rizky Pratama dengan NIM 214207121 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memberikan review materi dari mata kuliah Ekonomi Publik. Yang pertama, Ekonomi Publik merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari atau menganalisis peranan negara dan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Mekanisme pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah yang berperan dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Adanya barang publik dan eksternalitas merupakan penyebab dari kegagalan pasar. Yang kedua, masalah-masalah ekonomi khalayak ramai, publik ataupun masyarakat, pemerintah ataupun negara, seperti kebijakan subsidi atau pajak, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, kegagalan pasar merupakan suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Pada saat tidak terpenuhinya kondisi yang ideal, maka alokasi sumber daya dari pihak produsen dan konsumen tidak optimum. Kondisi ini merupakan kegagalan pasar. Yang keempat, menurut pendapat saya, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam dan masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk seperti BUMN. Dikarenakan mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga ada kalanya menimbulkan kelebihan ataupun kekurangan persediaan dalam pasar. Efektif tidaknya suatu pasar akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus ikut adaptif. Yang kelima, anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara dengan disingkat APBN merupakan suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu 1 tahun. Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dalam penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu agar tidak menimbulkan defisit anggaran. Berikut alur penyusunan APBN. Poin pertama, persiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Poin kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Yang ketiga, DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna bersama Kementerian Keuangan. Yang keempat, bila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Yang kelima, saat APBN disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan dan keputusan dari Presiden. Yang keenam, APBN akan diawasi oleh BPK. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.